Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aditya dengan NPM 22731029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen konstruksi dengan mengambil tema studi kelayakan infrastruktur proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang disebut dengan IKN. Kemudian lanjut ke slide yang kedua, latar belakang. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau yang disebut dengan IKN ini di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan pusat pemerintah dan mengurangi beban Jakarta. Sebagai ibu kota yang padat, Jakarta menghadapi berbagai tantangan termasuk kemacetan, lalu lintas, polusi, dan resiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi menyebabkan tekanan yang semakin besar pada infrastruktur yang ada. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat menciptakan kota yang lebih berkelanjutan, modern, dan terintegrasi. IKN dirancang untuk menjadi pusat pemerintah yang efisien dan ramah. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk menjadi visi tersebut. Infrastruktur yang baik akan mendukung mobilitas, aksesibilitas, dan konektivitas, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Ada tujuannya untuk menganalisis kelayakan proyek dari aspek teknis, analisis ekonomi, maupun tinjauan sosial. Kemudian ada deskrip ini mengacu pada proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah inisiatif ambisius pemerintah Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta, termasuk kemacetan lalu lintas, polusi, dan risiko bencana alam. IKN dirancang sebagai kota yang berkelanjutan, modern, dan terintegrasi, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat dan pemerintahan. Kemudian lanjut slide berikutnya, ada ruang lingkup. Proyek pembangunan infrastruktur IKN mencakup berbagai elemen penting, antara lain adanya transportasi, pembangunan jaringan jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi publik, termasuk kereta ringan dan bus rapid transit atau BRT. Selanjutnya ada energi, pengembangan sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan solar, serta jaringan distribusi energi yang handal. Kemudian ada air dan sanitasi, infrastruktur penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kemudian ada telekomunikasi, penyediaan jaringan internet yang tepat dan stabil untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya ada fasilitas publik, pembangunan gedung pemerintahan pusat, layanan publik, dan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas hidup. Lanjut ke slide berikutnya, ada aspek ini yang pertama ada analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Studi AMDAL melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk mengidentifikasi dan memitigasi dampak negatif dari pembangunan infrastruktur terhadap ekosistem lokal. Kemudian poin selanjutnya, rencana mitigasi, merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak lingkungan yang mungkin timbul dari proyek. Kemudian ada manajemen konstruksi. Poin dari manajemen konstruksi ada pengolahan proyek, penerapan metode manajemen proyek yang efisien untuk memastikan bahwa semua aspek teknis, waktu, dan anggaran proyek terpenuhi. Kemudian ada kualitas dan keamanan, pengawasan kualitas konstruksi dan penerapan standar keselamatan untuk memastikan bahwa semua infrastruktur dibangun sesuai dengan spesifikasi dan peraturan yang berlaku. Poin berikutnya ada sistem air dan sanitasi, sistem penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur untuk pengambilan, pengolahan, dan distribusi air bersih kepada masyarakat. Pengolahan limbah, pembangunan sistem pengolahan limbah padat dan cair termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kemudian poin selanjutnya ada perencanaan dan desain infrastruktur.
rencana tata ruang. Penyusunan rencana tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi untuk menciptakan tata letak kota yang efisien dan berkelanjutan. Terus ada desain arsitektur, pengembangan desain bangunan yang fungsional dan estetik termasuk pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau. Lanjut ke slide berikutnya, ada analisis pembangunan anggaran infrastruktur Rp 23,8 triliun dari Rp 24,3 triliun. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan pusat pemerintahan dalam kurung Istana Negara dan kawasan ASN, serta infrastruktur utama seperti jalan tol, jembatan, dan bendungan. Infrastruktur ini esensial untuk mendukung aksesibilitas, mitigasi banjir, dan kebutuhan air di IKN. Secara ekonomi, investasi infrastruktur bertujuan untuk mempersiapkan lingkungan yang menarik bagi investasi dan kegiatan ekonomi baru yang diharapkan mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Penggunaan anggaran non-infrastruktur dalam kurung 2,9 triliun dari 3 triliun. Klaster ini mencakup kegiatan non-fisik seperti perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan, pemetaan, pemantauan, serta pengamanan. Pengeluaran ini diperlukan untuk mendukung operasionalisasi IKN dan memastikan pemindahan berjalan lancar. Secara ekonomi, anggaran ini berfokus pada aspek perencanaan dan pengaturan administratif yang akan mendukung keberlanjutan IKN dalam jangka panjang. Realisasi anggaran Rp 26,7 triliun atau 97,6 dolar. Realisasi yang hampir mencapai 100% menunjukkan efektivitas dalam pembangunan anggaran. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan bahwa setiap anggaran digunakan memberikan dampak ekonomi yang optimal. Selanjutnya, realisasi sementara anggaran IKN di tahun 2023. Rp 26,7 triliun, 97,6%. Yang pertama, realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp 23,8 triliun dari Pagu 24,3 triliun. AI untuk dalam poin Istana Negara dan kawasan ini pusat pemerintahan. Kawasan permukiman dalam kurung pembangunan tower rusun, ASN, dan Hankam. Kemudian ada pembangunan jalan tol IKN. Duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Kemudian ada pembangunan bendungan Sepaku Semoy. Dan yang terakhir ada penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir das Sungai Sanggai, Pemalawan, Saluang, dan Tengin. Yang kedua, realisasi klaster non-infrastruktur sebesar 2,9 triliun dari Pagu 3 triliun yang mencakup koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada KL, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi, dukungan pengamanan Polri, operasional OLKN. Total alokasi anggaran IKN tahun 2002 sampai dengan tahun 2024 sebesar 72,8 triliun. Realisasi pada tahun 2002 mencakup 5,5 triliun, sementara tahun 2023 2,26,7 triliun, dan terakhir APBN 2024 mencapai 40,6 triliun. Kemudian lanjut slide berikutnya, analisis dampak terhadap masyarakat lokal. Poin pertama ada perpindahan penduduk. Proyek IKN dapat menyebabkan perpindahan penduduk dalam penyediaan layanan dasar seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Komunitas adat penting untuk mempertimbangkan hak-hak dan keberadaan komunitas adat yang mungkin tinggal di area yang akan dibangun. Proyek harus menghormati dan melibatkan komunitas ini dalam proses perencanaan. Kemudian ada pembangunan ekonomi. Poin yang pertama ada penciptaan lapangan kerja. Proyek ini diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru, baik selama fase konstruksi maupun operasional. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran. Poin yang kedua ada dukungan terhadap usaha kecil dan menengah atau UKM. Proyek IKN dapat memberikan peluang bagi UKM lokal untuk berpartisipasi dalam barang dan jasa, sehingga meningkatkan perekonomian lokal. Selanjutnya ada identifikasi resiko teknis, keterlambatan konstruksi.
keterlambatan dalam penyelesaian proyek akibat masalah teknis, cuaca buruk, atau kesalahan dalam desain. Kualitas material. Pembangunan material yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan masalah struktural di masa depan. Kemudian ada risiko keuangan, pembiayaan yang tidak memadai, ketidakpastian dalam pengumpulan dana, dan investasi dalam menghambat pelaksanaan proyek. Fluktuasi biaya, kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja dapat meningkatkan total biaya proyek. Yang terakhir, risiko sosial, penolakan masyarakat. Masyarakat lokal mungkin menolak proyek karena dampak yang dirasakan, seperti pemindahan penduduk atau perubahan budaya. Konflik sosial, ketegangan antara penduduk lokal dan pendatang yang baru dapat menyebabkan konflik sosial. Slide selanjutnya ada rencana pendanaan. Pendanaan pemerintah, anggaran negara. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dari APBN atau yang disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mendanai infrastruktur dasar dan fasilitas publik di IKN. Ini termasuk biaya pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan utilitas. Poin yang kedua ada dana alokasi khusus atau DAK. Menggunakan dana alokasi khusus untuk mendukung proyek infrastruktur yang bersifat strategis dan mendesak. Yang kedua ada pendana swasta. Investasi swasta mendorong partisipasi sektor swasta melalui model kemitraan publik swasta atau public private partnership. Investor swasta dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur dan mendapat imbal hasil dari operasional. Saham dan obligasi, mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik investasi dari pasar modal. Ini bisa menjadi cara untuk mengumpulkan dana dari investor, institusi, dan individu. Berikutnya ada diagram pembangunan IKN Nusantara yang berada di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajan, Pasir Utara, dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur memerlukan anggaran sebesar 466 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN sebesar 89,4 triliun, kerjasama 253,4 triliun, BUMN dan BUMD Rp 123,2 triliun. Namun, target dana dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan swasta sekitar 253 triliun, baru terhimpun sebanyak 35,5 triliun. Nilai ini merupakan realisasi dari dua tahapan peletakan batu pertama periode September dan awal November tahun 2023. Dan hingga saat ini belum ada investor asing yang secara langsung berinvestasi. Di sini ada persentase sumber anggaran pembangunan IKN menurut Presiden Joko Widodo. Kerjasama pemerintah, badan usaha, KPBU mencakup 54,4%. Disusul dengan kerjasama dengan swasta sebesar 26,4%. Dan yang terakhir ada APBN sebesar 19,2%. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap studi kelayakan proyek Ibu Kota Negara atau IKN, dapat disimpulkan bahwa proyek ini memiliki potensi signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Studi ini mencakup berbagai aspek, termasuk analisis ekonomi, sosial, lingkungan teknis. Yang pertama ada aspek ekonomi. Proyek IKN diproyeksikan dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan akan ada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Yang kedua ada aspek sosial. Relokasi IKN dapat mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, aspek lingkungan. Proyek ini berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dan yang terakhir ada aspek teknis. Infrastruktur yang direncanakan termasuk transportasi, utilitas, dan fasilitas umum sudah dipersiapkan dengan baik dan diantar layak secara teknis untuk mendukung kebutuhan IKN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.